Yang saya hormati Bapak Pembina Pengurus Daerah BKMT, Bapak Purnawirawan Letkol Infantri Bapak Haji Ruslan Abdul Ghani Esos beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah, Pengurus tingkat permata kecamatan ya, Ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim, Ibu-ibu anggota-anggota Majelis Ta'lim yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Hari ini materi kita berkaitan dengan hukum nazar. Kan sering dengar nazar. Nah, tapi kebanyakan orang bernazar, ada yang sesuai syariat Islam, tapi ada yang tidak sesuai syariat Islam. Jadi yang kita mau belajar ini yang sesuai dengan syariat Islam. Mari kita lihat dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Imam Syekh Said Sabiq. Perhatikan, tolong diperhatikan pengertian menurut bahasa. Nazar adalah kewajiban kepada diri sendiri. Jadi bukan kewajiban dari Allah. Apa Ibu? Nazar adalah kewajiban atas diri sendiri, bukan kewajiban dari Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Berarti yang membuat wajib siapa? Diri sendiri. Betul tidak? Oke. Sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak wajib dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan tentang hal nazar. Contoh, kalau saya nanti punya anak lulus di kedokteran, nah ini contoh, saya akan berpuasa 3 hari. Kalau tidak lulus, tidak puasa. Tapi kalau lulus, apa hukumnya? Iya, hukumnya ada yang mubah, ada yang wajib, dan ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Ini dulu ibu-ibu cari tahu ya. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan sesuatu pada diriku, berarti pada kita manusia. Allah kan tidak suruh berpuasa kepada ibu-ibu 3 hari karena lulus di kedokteran anaknya. Siapa yang minta itu? Ya. Nah, dengan catatan, ini ibu perhatikan dengan catatan. Bila nazar yang ibu lafadzkan atau ibu niatkan itu ada kaitannya dengan taqarrubu ilallah. Apa itu taqarrubu ilallah? Artinya mengarah untuk dekatkan diri kepada Allah. Puasa mendekat diri kepada Allah tidak? Iya. Kalau anak saya lulus, saya akan memberi makan anak yatim piatu. Boleh tidak? Berarti seluruh anak yatim piatu di dunia harus dikasih makan. Karena ibu tidak mensyaratkan berapa jumlah anak yatim. Oh. Suatu nazar dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang pertama yang bernazar harus akil balik. Tahu kan akil balik? Oke, itu syarat pertama. Syarat kedua, orang yang bernazar harus punya akal sempurna. Apa itu akal sempurna? Selamat datang Ibu Ketua beserta pengurus. Mohon maaf baru disapa. Bisa dipaham Bu? Harus berakal sempurna. Kalau orang dengan gangguan mental, contoh, ada apa istilahnya itu? Anak-anak yang idiot itu, apa orang idiot? Ada kan? Autis ya. Dia punya umur Ustadz 40 tahun. Baru dia ada nazar, tidak sah nazarnya karena tidak punya akal sempurna. Berarti berapa sudah?
Pertama apa? Akil balik. Yang kedua, memiliki akal yang sempurna. Yang ketiga, mampu memilih, dalam arti tidak ada paksaan. Apakah ibu-ibu bernazar 3 hari puasa anaknya lulus dipaksa? Tidak. Maka kalau itu dikatakan penuhi syarat, maka sah nazarnya dan hukumnya jadi wajib untuk dipenuhi bila nazar itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Bisa dipaham, Bu? Mana nazar yang diharamkan? Nah, kalau seandainya, ini kalau laki-laki, kalau saya punya hajat ini terpenuhi, kita kawin ulang. Ini contoh. Boleh tidak? Bisa tidak? Nah, ulama ada 2 pendapat. Bila dia niatkan sebagai pelampiasan syahwat, maka dia menjadi makruh yang mendekati haram. Bila dia niatkan untuk ibadah, tapi setengah mati kalau untuk ibadah, ya, maka dia menjadi mubah, bukan sunnah. Tapi dia menjadi haram. Contoh, mudah-mudahan kita hajat ini terpenuhi, kita tidak mau berjanji, tapi kita niat mudah-mudahan ini mai tua jadi kita pebini. Boleh tidak? Tergantung. Kalau orang pebini haram. Kalau janda, ya, itulah yang membedakan hukum-hukum tadi. Paham? Kemudian nazar dalam syariat Islam sudah dijelaskan tadi. Kapan nazar dinyatakan sah atau tidak? Nazar dinyatakan sah apabila dimaksud sebagai bentuk pendekatan kepada Allah, taqarrub ilallah. Jadi sebaiknya kalau ada nazar, arahkan niat nazar itu untuk ada nilai ibadah. Ada lagi begini, saya mau iktikaf, mau baca Quran, mau berzikir, mau bersalawat, mau apa lagi? Mau puasa bila saya bisa sholat di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa Palestina. Oke? Sah nazarnya. Tapi selain 3 masjid, hukumnya mubah, bukan wajib. Karena apa? Selain 3 masjid ini, semua masjid sama hukumnya. Kenapa? Karena 3 masjid ini 1 rakaat dihitung beda pahalanya. Masjidil Haram 300.000 1 waktu. Masjid Nabawi 100.000. Oke. Masjid Aqsa Palestina 300.000. Makanya kita sholat di sini 500 kali dengan 1 kali di Masjidil Haram baru sama pahalanya. Bisa dipahami, Bu? Kemudian, menurut Ibu kalau mengerjakan haji itu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau umrah, sunnah. Ini kesalahan fatal. Haji bagi yang belum pernah dan punya kemampuan wajib hukumnya. Umrah bagi yang belum pernah dan mempunyai kemampuan wajib hukumnya, sama dengan ibadah haji. Kecuali sudah yang kedua kali baru jatuh sunnah. Bisa dipaham? Jadi tidak ada umrah pertama sunnah, wajib bagi yang mampu. Kemudian ada permasalahan sedikit, saya singgung sedikit. Waktu ibu-ibu kerjakan ibadah haji pertama kali dan umrah pertama kali, apa ibu-ibu sudah kuasai tata caranya? Oh sudah Ustaz, karena orang so iko manasik,
manasik haji atau bimbingan umrah. Ternyata waktu sampai di Makkah dan Madinah, sesuai tidak? Sesuai tidak? Saya yakin dan percaya pasti banyak hal yang belum diketahui. Maka butuh pembimbing haji dan mutawif, pengantar umrah. Bisa dipahami ini, Bu? Nah, Ustadz, kita ini baru pertama kali haji. Kita ini baru pertama kali umrah. Waktu kita kerjakan haji atau umrah, banyak hal-hal yang tidak sempat saya lakukan. Apalagi yang berkaitan dengan wajib haji, yang berkaitan dengan sunnah-sunnah haji atau umrah. Boleh tidak Ustadz, saya perbaiki kalau saya ada rezeki di haji berikut atau di umrah berikut? Begitu kan? Jawabannya tidak sama. Tidak sama. Karena yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Bagaimana mungkin sunnah menutupi apa yang kurang? Paham? Itu sebabnya kenapa orang ketika pertama kali melakukan haji, dia ingin melakukan haji yang kedua, ketiga. Iya tahu? Ada orang bilang, buang-buang doi, coba tuh doi kasih sedekah. Salah. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan, ibu baru pertama haji, ternyata tidak sempurna hajinya. Karena banyak faktor. Baru pertama kerjakan umrah, ternyata tidak sempurna umrahnya. Oke? Dengan satu tujuan, insya Allah saya ada rezeki, saya akan kerjakan kembali. Untuk apa itu? Pahala sunnah yang ada di haji dan pahala sunnah yang ada di umrah akan menutupi apa yang kurang di wajib. Tapi kan Ustadz orang yang tahu suganap kanyanda. Jangan pakai ilmu taksir. Betul tidak? Karena Allah tidak kasih tahu, suganap ngenepe haji. Tidak. Tapi tandanya ada. Apa itu tandanya? Sudah 2 kali, 3 kali umrah, 4 kali hati kita berubah dari baik kepada yang lebih baik. Tandanya umrah mabrur, hajinya mabrur. Bisa dipahami nih Ibu? Baik, kembali ke materi pertama. Kapan nazar itu dinyatakan sah? Itu tadi ada nilai ibadah. Kapan nazar yang dibolehkan? Suatu nazar dinyatakan sah pemberlakuannya apabila bertujuan taqarrub kepada Allah dan tidak sah jika melakukan untuk kemaksiatan. Contoh, kalau nanti saya punya hajat ini terkabul, kita mau buka usaha padi muka supaya dia ada saingan, biar dia tahu di atas langit masih ada langit. Boleh begitu? Tidak boleh, karena itu menzalimi orang lain, maka nazarnya tidak sah. Boleh begitu? Oke. Kemudian ada satu orang wanita di zaman Rasul, dia bernazar, kalau seandainya Rasulullah berperang kali ini dan Rasulullah ternyata pulang dalam keadaan selamat, saya akan sambut dengan memukul rebana. Dia bernazar seandainya Rasulullah kembali perang dalam keadaan selamat, bukan dalam keadaan menang atau kalah, dalam keadaan selamat. Saya akan sambut Rasulullah dengan rabana. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Ufi bin nadri, penuhi nazarmu. Berarti dia pukul rebana. Itulah hadis yang dijadikan dasar ulama bahwa nazar yang dibolehkan selama nazar itu, pertama, ada unsur ibadah kepada Allah.
Yang kedua, nazar yang berkaitan dengan hal-hal yang dibolehkan. Oke, kita lanjut. Nazar yang ditujukan kepada orang meninggal. Yang bagaimana nazar yang ditujukan kepada orang meninggal? Perhatikan ibu. Dalam kitab-kitab mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazar yang ditujukan bagi orang meninggal kebanyakan dilakukan oleh masyarakat awam. Berarti orang ini dia maksud. Bukan orang lain, orang. Apa itu? Contoh, dengan cara memberikan sejumlah uang, lilin, minyak dan lainnya di kubur-kubur para wali. Ini paling banyak orang backing. Bukan sajian. Ziarah ke makam wali, bawa minyak, bawa apa itu? Air, apalagi? Kembang-kembang. Perhatikan ini, Bu. Seakan-akan ia berkata dengan bawaan tadi, hai Tuan Fulan bin Fulan, jika barangku yang hilang bisa kembali, atau jika sakitku sembuh, atau jika hajatku terpenuhi, maka aku akan memberikan sejumlah uang untuk fakir miskin, atau makanan, atau dan lain sebagainya. Pak, orang datang kepada makam seorang wali, bawa sesajenlah. Pokoknya dia berkata kepada yang punya makam, wahai Tuan bin Fulan Fulan, seandainya bla 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 bla, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi jangan dulu berpikir terlalu jauh, karena pembahasan belum habis. Oke? Kecuali jika ia berkata, nah, ini kecuali lagi. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar hanya untukmu. Jika engkau sembuhkan penyakitku, atau engkau telah mengembalikan barangku yang hilang, atau engkau penuhi hajatku, aku akan beri orang miskin yang ada di pintu kuburan ini. Nah, berarti dia tidak meminta kepada yang punya kubur, dia minta kepada Allah. Tapi dia jadikan asbabnya kemuliaan para wali, semoga Allah menerima hajatnya. Bukan hei Fulan bin Fulan, hei Mahmud bin Muhammad Kasim, waktu ngana ada hidup dulu. Ini contoh. Itu kita keluar dari kubur, kita cari Pak Ibu Konggurumi. Bisa dipahami nih, Bu? Oke. Nazar untuk seorang syekh. Barang siapa yang bernazar kepada syekh, syekh di sini maksudnya guru agama. Nah, perhatikan ini paling banyak juga orang jaga backing ini. Apa itu? Barang siapa yang bernazar kepada syekh tertentu yang masih hidup, dan tujuan nazar itu hanya untuk memberikan sedekah karena ia seorang yang fakir dan memerlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka nazarnya sah dan digolongkan berbuat kebajikan yang sebagaimana yang dikatakan oleh Islam. Saya kasih contoh. Ini ustadz, tapi jangan bilang kita mau bilang memang bukan terbaik orang di pagi. Kesiang ini ustadz, atau ini guru agama, guru TPQ, DP hidup pas-pasan. Jangan niat bersedekah, jangan. Tapi jadikan itu nazar, oke, supaya pahalanya lebih besar. Saya bernazar, selesai ini saya akan sedekahkan, saya akan berikan sejumlah uang kepada ustadz yang mengajar TPQ. Dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala nazar. Tapi kalau ibu cuma sedekah, cuma itu nyala lebih. Bisa paham ini? Ini ustaz tuh singgung-singgung karena habis ini dia mau terima. Bukan begini kita maksud. Kita cuma ceritakan sesuai apa yang dikatakan oleh hukum Islam. Karena tetap harus disampaikan apapun risikonya. Terserah habis ini kita mau ajar, terserah. Yang penting harus bilang.
Bisa dipahami nih? Oke. Orang yang bernazar puasa dan tidak mampu melakukannya, waktu dia ada sehat, seandainya insya Allah kita punya hajat terkabul, kita akan puasa. Betul. Setelah beberapa bulan kemudian nazarnya terkabul, tapi sudah jatuh sakit, sudah tidak mampu puasa. Bagaimana DP cara itu? Mari kita berpikir bersama-sama. Bagi orang yang bernazar untuk melakukan puasa sesuai syariat Islam, karena puasa itu kan perintah agama, akan tetapi ia tidak mempunyai kemampuan memenuhi nazarnya karena usia atau karena halangan, maka ia berbuka dan wajib menunaikan kafarat sumpah namanya. Nazar berubah jadi sumpah. Bisa dipahami ini, Ibu? Tadi kan dia nazar, kalau saya punya hajat bla 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 bla, saya akan puasa. Ternyata hajatnya terkabul, diri jatuh sakit. Maka konsekuensinya adalah, ini sudah berubah dari nazar jadi yamin, sumpah. Jadi sumpah. Apa pendapat itu mengatakan adalah ia harus memberi makan untuk satu orang miskin setiap hari selama 10 hari. Satu orang miskin. Ini orang miskin ada dua. Ada yang miskin, ada yang merasa miskin. Yang miskin kasih, bukan yang merasa miskin. Oke? Yang merasa miskin banyak. Coba kalau hari raya Idul Fitri, yang mampu dan yang tidak mampu antri ambil beras zakat fitrah. Berarti ada dua, mustahik dengan yang merasa miskin. Ya, yang merasa jangan dikasih, yang mustahik kasih. Kasih makan dia, satu hari satu orang selama 10 hari. Nazar berubah menjadi sumpah. Bisa dipahami nih ibu-ibu? Kemudian kafarat nazar. Ini DP kafarat. Artinya hukuman bagi orang yang bernazar yang tidak melaksanakan nazarnya. Seorang bernazar akan tetapi ia melanggar atau membatalkan nazarnya, maka ia wajib membayar kafarat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Uqbah, Rasulullah bersabda, kafarat nazar jika tidak disebutkan secara mendetail, maka digolongkan sebagai kafarat sumpah. Contoh seperti tadi, kalau saya nanti punya hajat Allah kabulkan, saya akan kasih makan anak fakir, anak yatim piatu, tapi dia tidak sebutkan berapa jumlahnya anak yatim. Berarti kan dia tidak mungkin dikasih makan satu dunia nih anak yatim. Maka berubah menjadi kafarat sumpah. Bisa dipahami nih Bu? Ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Orang yang melakukan seperti itu berarti memberi makan 10 orang fakir miskin selama 10 hari. Satu hari satu. Ukuran takarannya, ini takaran. Kira-kira kalau ibu makan satu hari itu berapa biayanya? Boleh berapa? Boleh 10.000 atau 15.000? Ya, berapa kira? Kalau 30.000 kita rasa segolojo itu. Cari yang normal-normal. 15.000 ya? Oke, 15.000. Tapi itu pun kembali kepada kemampuan orang yang bernazar. Kalau dia orang fakir, makan hari-hari ke siang cuma 10.000, kong bayar sumpah 15.000, itu namanya memaksakan apa yang Allah tidak wajibkan. Ambil ukuran makanan ibu, bukan makanan orang kebanyakan. Bisa paham ini ibu? Jadi mungkin bagi ibu ini 15.000 DP makan hari-hari, tapi bagi ibu ini kesiang cuma 10.000, maka otomatis yang sesuai kemampuan. Bisa dipahami ini? Meninggal dunia sebelum dia ada nazar. Ya? Perhatikan,
Seorang wanita bertanya kepada Nabi, "Inna ummi tuwfiyat wa 'alaiha nadar. Nadru syam fatuwfiyat qabla an taqdiyah. Faqala liyasum anhal wali." Saya orang tua bernazar mau puasa. Ada tutup tadi itu. Oh iya. Sampai di mana lagi tadi? Saya orang tua. Saya ada nazar puasa. Kalau saya punya anak sukses, saya mau puasa. Contoh, 3 hari. Ternyata belum puasa meninggal. Maka hukumnya walinya orang itu, anaknya, saudaranya, wajib untuk memenuhi nazarnya. Kalau dia dintau, masuk majlis taklim, belajar. Bagaimana? Nah. Coba bertanya tuh yang gampang-gampang kita mau jawab. Perhatikan. Kami tidak tahu sama sekali kalau dia ada nazar, dan almarhum atau almarhumah tidak meninggalkan pesan. Berarti kan ini tidak ketahuan. Maka Rasulullah mengatakan setiap orang yang bernazar, berhutang, ada niat membayar, melunasi, tapi ternyata ia sampai mati tidak punya kemampuan, maka kata Nabi, aku yang akan menanggung. Aku akan menanggung. Makanya bersalawat kata Allah kepada Nabi. Karena cuma itu orang bicara mau balas Nabi pe kebaikan. Bisa dipaham? Apa tadi kita bilang? Bagi orang yang bernazar, yang punya hutang, tidak kasih tahu kepada ahli waris, tapi yang punya hutang tahu. Dia mau kasih yang membayar, tapi sampai wafat dia tidak punya kemampuan. Maka kata Nabi, aku, nabinya akan ambil alih urusan itu. Bisa paham? Dengan catatan ada niat kasih pulang untuk doi orang ada pinjam. Kalau ada niat, tidak akan masuk dalam ucapan Nabi. Ustadz, kita ini cuma niat-niat, tapi sampai matinya ada kemampuan, itu lain lagi. Habis-habis diniat. Kan ada orang begitu toh? Habis-habis diniat. Tapi kalau dia punya niat itu memang baik, maka Nabi akan ambil alih urusan itu. Tapi ini orang peniat ada dua. Ada niat ingin mengembalikan, tapi belum ada rezeki. Dan ada niat sudah mau kasih pulang. Terpaksa yang bakasih pinjam doi berstatus. Tahu diri. Dia bilang nama, tapi orang ada baca, orang tahu siapa yang dia maksud. Itu dia menyebarkan fitnah. Dan dia akan menanggung dosa fitnah orang yang membaca hal itu. Kau Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Kita so bantu pada dia. Waktu dia datang, dia punya muka sampai semua ciri di lantai. Tapi waktu kita datang batagi, korang baku gigi dan cakar nyanda. Ada orang begitu? Banyak. Ini contoh ya, ini contoh. Ustaz, bagaimana itu? Ibu punya dua cara. Cara pertama yang Allah ridhai dan Allah sukai, cara kedua yang Allah murkai dan Allah laknat. Yang pertama yang Allah sukai. Apa itu? Ibu sudah datang ke dia. Ibu, kasihan kita lihat dia perlu. Kita yang nak meminta ibu pedoi. Kita cuma meminta kita pedoi. Yang ibu ada pinjam dan lalu. Dia bilang kasihan. Kita ini so tahu sendiri tuh. Berjual pagi, rugi sore. Ini contoh. Itu bisa saja terjadi. Ini. Padahal kalau dia berbelanja lewat di muka rumah, kau kasih lihat tuh barang belanjaan, itu berarti orang ini ada apa ya? Tidak punya niat, karena dia ada kemampuan. Kalau batagi ibu kalau marindang ada lewat,
Kung ada bawa barang ibu ada doi, dia bilang itu kasihan bukan kita punya. Sebentar balik dia. Kan ada begitu. Baik. Sudah 2 kali Ustaz, 3 kali kita datang. Dia yang berpinjam, kita yang malu. Ada begitu? Laju sekali nih ibu-ibu kalau bawa begini. Contoh, dia yang pinjam, kita yang malu. Kok bagaimana itu Ustaz? Cara pertama, ini yang Allah sukai dan Allah ridha. Apa itu? Doakan dia. Ini ajaran agama loh. Doakan dia. Ya Allah, berikan ia keluasan dan rezeki dan balikkan hatinya agar ia mengembalikan apa yang menjadi sesuatu yang bukan haknya. Anda mau tahu ketika Allah beri dia rezeki dan Allah putar dia punya hati? Dan saya sudah melihat beberapa kali bukti seperti itu. Iya tak? Betul tidak? Cara yang kedua, ambor di Facebook yang Allah murkai dan Allah laknat. Masa batagi utang di Facebook? Facebook bilang kita ada urusan dengan nipe utang. Waktu mau dibawa baku kasih kan ada urusan dengan orang. Kenapa ketika so ada masalah kita Facebook mau dilibatkan? Ibu, bukan cuma satu bitung baca, satu dunia baca. Ada berapa kali kita di Facebook? Astagfirullah, siapa kesenggol sebagini? Kong yang bikin ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ada satu kisah. Boleh kita baca sedikit? Tadi dong bilang sampai jam 11 kata kita. Minta maaf Pak Haji. Satu kisah. Ada seorang murid, dia berkata kepada gurunya, "Guru, kenapa itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Iya kan? Oh, mau tahu? Ngana pulang ke rumah, kong ambe itu kemoceng. Apa kalau orang sini bilang? Bulu-bulu ayam. Bukan bulu-bulu ayam di ayam. Bulu-bulu ayam dia pakai di boslak itu. Kemoceng tadi ya? Tahu? Seka-seka abu. Ngana ambil kong bawa kemari dengan kantong plastik. Besok dia datang. Guru bilang, ngana cabut satu-satu itu bulu, kong kasih masuk di plastik. Sudah guru, ngana pergi di atas bukit, bawa ini bulu-bulu ayam, kong tunggu angin batio, kong ngana buka. Dia naik, angin batio. Kemana tuh bulu-bulu terbang? Tafiaro, timur, barat, utara, dan selatan. Selesai, habis bulu-bulu dia di kantong, dia balik. Guru, selesai. Bulu-bulu sudah berterbangan. DP guru bilang, ngana balik ulang, kumpul ulang tuh bulu-bulu tadi. Mau kumpul? Satu, tidak tahu di mana. Yang kedua, suatu hal yang mustahil. Gurunya bilang, demikianlah fitnah. Bila telah engkau sebarkan, engkau tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Ini musim pilkada. Alhamdulillah Pak Haji ya dengan yang lain-lain dalam keadaan baik semua. Tapi tolong tidak bahas itu. Tolong bahas nazar. Ada pertanyaan? Iya. Beda wasiat dan nazar. Wasiat, ya, kalau ada orang meninggal, dia ada harta. Mau sedikit, mau sedang, mau banyak, yang pokok dia ada harta. Oke? Sebelum meninggal dia bilang, itu tanah di belakang, jangan jual. Anak tanya, siapa Pak? Birman punya. Ini wasiat yang masuk di akal. Contoh, ini yang serius ini Ibu. Nah,
Kalau papa sunya ndak ada, ngana lia-lia akan kasihan anak sepupu yang itu. Kalau dia mau butuh biaya sekolah, ngana bayar. Kan wajar toh? Meninggal. Ternyata yang meninggal ada warisan. Yang menerima siapa? Ahli waris. Tidak boleh harta dibagi. Ingat, tidak boleh sama sekali harta dibagi sebelum ditunaikan 3 hal. Perhatikan baik-baik. Pertama, jangan dulu musyawarah keluarga untuk bagi warisan. Semua kebutuhan mayit dari mulai kafan, pemakaman sampai hari ketiga, ambil dari harta si mayit untuk biayai pemakamannya. Cuma hari ketiga, 7 tidak masuk, apalagi 40. Kenapa? Karena Islam mengatakan takziah hanya 3 hari. Sudah dipahami nih Bu? Takziah itu artinya memberi semangat kepada orang yang berduka. Boleh? Berarti biaya itu diambil dari harta si mayit. Yang pertama, biaya pemakaman dari hari pertama sampai hari ketiga. Si mayit ada hutang, maka ambil dari harta si mayit, lunaskan hutangnya. Ternyata si mayit ada wasiat. Wasiatnya seperti tadi saya bilang. Berarti yang berterima ini 3 orang anak contoh. Baku sepakat. Orang berbagi ini harta dengan satu syarat. Baku ganti biaya ini anak ke sekolah. Karena wasiat almarhum. Bisa dipahami ini? Cara pertama. Cara kedua. Sudah. Orang hitung secara kasar. Berapa biaya sampai dia tamat. Orang kasih pisah dia punya. Baru sisanya orang bagi. Bisa paham ini? Berarti 3 hal. Tidak boleh dibagi harta warisan sebelum pelaksanaan fardu kifayah dari harta si mayit, hutang dari si mayit, dan wasiat dari si mayit. Berarti wasiat hukumnya wajib. Tapi ingat ibu, ada orang berwasiat sudah lebe-lebe. Pokoknya kalau kita mati, kasih semua kita pe harta di masjid. Kasih semua kita pe harta di majlis ta'lim. Tidak boleh. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Walaupun yang punya harta bilang semua. Bisa dipahami ini? Kenapa? Karena kata Nabi, innaka antadara warasatal agniya khairun min alatan litakaffufunan nasa. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada kau tinggalkan mereka menjadi beban bagi orang lain. Bisa dipahami ini? Jadi wasiat tidak boleh lebih dari 2/3. Bisa dipahami ini? Berarti cuma sampai begitu. Bisa paham Bu Haja? Ada lagi? Iya boleh. Tambah-tambah terus sampai jam 11. Mengenai wasiat, umpamanya yang meninggal ini mewakafkan sebagian hartanya untuk umpamanya sekolah, pembangunan masjid. Tidak boleh sebagian. 2/3. Iya, umpamanya itu Ustaz. Umpamanya 2/3. Kemudian si ahli waris ini membatalkan, menarik ulang wakafnya, wasiat ini menarik. Baik. Pahala diterima oleh si mayit, dosa berlimpah kepada yang menarik. Jadi tidak usah baku urus dengan itu soal itu, tarik menarik. Nanti di hadapan Allah orang baku urusan. Bisa dipaham? Karena yang tahu itu persis hanya Allah. Jangankan yang dia lafadzkan, dia baru niat saja Allah sudah tahu. Bisa dipaham ini? Nah, kadang-kadang sering terjadi pertengkaran di antara itu karena sering adanya hal-hal begini. Makanya kenapa ini majlis ta'lim perlu dihidupkan? Karena di sini kita belajar tentang banyak hal. Supaya orang jadi lebih paham, orang jadi lebih mengerti, dan insya Allah hari ini baik, ke depan orang lebih baik.
Itu tujuan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi Mbak Melia mengenai wakaf. Umpamanya di wali ini memperoleh wakaf. Kemudian wakaf ini diberikan kepada semua orang oleh jamaah, diberikan kepada jamaah. Kemudian ada permasalahan yang mana bukan jamaah di situ yang mengambil lagi, tetapi orang lain. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Iya. Berarti saya contoh waktu hidup wakafkan. Setelah saya meninggal, itu wakaf bukan milik ahli waris. Wakaf itu tergantung apa yang dia niatkan. Saya niatkan wakaf ini untuk dibangun masjid, maka selesai dia dengan Allah. Oke. Tapi ternyata pengelola ada silang pendapat dan sebagainya. Ya, itu urusan mereka. Jangan perbesar, jangan perlebar, karena hanya Allah yang tahu seperti apa yang sebenarnya. Tapi Ustadz ada pengembalian setengah. Contoh, diganti dengan lahan yang berbeda. Itu bagaimana? Sudah terpenuhi syarat wakaf. Yang jadi masalah ketika bilang, oh, bukan kan orang bukan jamaah di sana, ini jamaah terbagi dua. Bagaimana itu? Nah, Islam mengatakan selama wakaf terpenuhi maka selesai masalah. Bisa dipahami nih? Itulah manfaatnya. Bisa dipahami nih? Silakan, ada pertanyaan lagi? Iya. Ibu ini dulu, Bu. Karena suar yang bertemu dari tadi. Silakan, Bu. Ya. Terkait dengan kafarat. Kafarat apa? Nazar dari orang tua yang tidak terpenuhi. Kafarat. Itu kan memberikan makan kepada satu orang selama 1 hari. Iya. Boleh diberikan kepada 10 orang selama 1 hari. Tidak bisa, syaratnya 10 hari berturut-turut. Pada 1 orang 10 hari. Tidak boleh 10 orang 1 hari. Itu kan namanya denda. Kafarat itu artinya denda atau hukuman. Kok ibu kasih keseringan? Tidak boleh. Orang ikuti apa yang Allah perintahkan, bukan Allah yang menyesuaikan dan orang pakai kesempatan. Bisa dipahami nih? Ya. Jadi kalau Allah bilang 1 hari 1 orang, 1 orang. Oke? Ya. Tunggu Ibu, yang ini dulu bertanya Ibu. Ya, sama dengan orang yang berbeda atau orang yang sama. Ya, kalau fakir miskin. Yang dia bilang 10 orang fakir miskin, berarti berbeda. Berbeda. Misalnya pagi kasih makan, ini hari kasih makan Pak Muna, besok kasih makan Pak Aco, baru lusa Pak ini. Bisa dipahami nih? Ya? Kenapa? Tidak bisa seperti itu. Maksudnya? Tidak bisa seperti itu 10 orang cari 10 orang. Udah dikasih makan 1 hari? Iya. Tidak bisa. Karena syaratnya 10 hari dengan 10 orang yang berbeda. Apakah itu ditentukan keluarga dulu? Yang paling utama keluarga dekat yang miskin. Karena memberi zakat, ini zakat. Ini sudah tersorong ke tempat lain. Jadi jelasnya Ustaz. Yang paling afdal menerima zakat adalah tetangga yang ada hubungan kerabat yang berhak menerima zakat. Mereka lebih afdal menerima sebelum kita sebarkan keluar. Tapi Ustadz, kita saudara-saudara tetangga semua ini orang kaya, baru keluar. Jadi paham ini? Oke, sudah Ibu? Jadi jelasnya Ustaz begini Ustaz. 1 orang 1 hari bisa jadi setiap hari berbeda orangnya. Iya. Tidak harus cuma 1. Boleh juga Ibu kumpul 1 hari punya, 10 orang punya 1 hari, pun kasih pak kita, selesai masalah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang bersangkutan sekarang dia
Kejadian di Birman dari sekarang. Tabi. Sepuas hari kisah suara. Donya dengar. Orang nyanyi dengar itu. Tabi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya hari ini soal hutang piutang, karena sehubungan dengan pertanyaan saya ini terjadi di firman saya. Jangan sebutkan begitu, Ibu. Sebutkan orang, sebutkan saja si fulan. Karena keluarga datang kepada saya kan bertanya, saya juga tidak tahu apa yang mau jawab Apa pertanyaannya? Karena pertanyaannya orang tuanya katanya ada hutang, jadi orang yang kasih pinjam uang itu datang setelah orang tuanya itu meninggal. Tapi selama ini katanya hutangnya ada sekitar 5 tahun yang lalu lah. Cuma dan Almarhum tidak bilang. Tidak pernah Dikasih tahu. Cuma sekarang yang diutang itu dia minta harus Bayar. Baik. Bagaimana? Baik. Orang yang berhutang, orang tua maksudnya. Orang tua ya. Kadang-kadang dikala dia sehat, dikala dia mampu, dia tidak beritahukan kepada anak-anak. Karena ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau anak-anak dapat tahu, dapat veto tuh orang tua. Kan sebanyak anak begitu. Atau yang kedua, dia tidak kasih tahu karena dia pikir dia masih boleh mau ganti, tapi tidak beritahu pada anak-anak. Kan begitu toh? Nah, sekarang bagaimana ketika almarhum meninggal, datang orang minta agar hutang almarhum dilunasi oleh keluarganya. Tadi Ibu Silviana bilang, orang kan dia tahu. Ada baku utang waktu itu kan nak bilang 4 orang. Orang tuanya nak bilang, Ibu, orang meninggal tidak butuh uang, tapi dia butuh nilai pahala. Apa salahnya kalau kita mampu, kita berikan kepada dia sebagai sedekah almarhum kepadanya. Betul, bisa dipahami. Itu Islam itu indah. Dia selalu memberikan sesuatu yang baik. Ya toh, beda Ibu, kalau Ibu tidak punya uang, almarhum tidak punya harta, itu ada musyawarah. Bisa dipahami ini? Jadi kalaupun memang betul bahwa almarhum ini ada utang, maka terbebas almarhum. Tapi kalau ternyata almarhum tidak punya hutang, hanya dibuat-buat, maka itu urusan dia dengan Allah. Nabi bilang, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka urusannya di dunia dan di akhirat Allah mudahkan. Bisa dipahami nih? Silakan, ada Ibu pertanyaan? Ya. Tunggu dulu Ibu. Orang baku atur dulu sampai jam berapa ini? Iya, baku atur baik ya orang. Ini sudah jam 7:30 karena ada yang lain punya hajat. Kita batasi 2 penanya terakhir. Oke? Sepakat? Oke. Baik. Ya, ini part pertama. Ya. Seandainya saya punya hutang kepada orang sudah lama, tapi orangnya sudah tidak ada, bukan sudah di mana, pindah domisili atau, tapi saya tidak tahu alamat di mana. Kemudian saya ada niat untuk membayar hutang itu. Apakah hutang itu bisa dibayar dengan azan? Seandainya saya ada rezeki, saya bisa belajar untuk Baik. membayar hutang Baik. kepada Baik. Itu saja, Bu? Ya, baik. Persoalan hutang, selama yang berhutang ada niat ingin mengembalikan. Oke. Tapi ternyata ketika terpenuhi, ada rezeki, punya kemampuan untuk mengembalikan hutang, tapi yang memberi pinjaman sudah tidak ada. Entah dia pergi tidak tahu kemana, atau dia meninggal orang tidak tahu. Urusan ini Ibu, kata Nabi,
maka Allah yang akan ambil alih. Ada hutang yang Allah ambil alih, ada hutang yang Nabi tanggulangi. Tergantung niat. Makanya innamal a'malu binniyah. Apa yang orang bikin tergantung niat. Betul tidak? Jadi ibu tidak perlu bernazar. Tidak perlu bernazar. Oh, pokoknya kalau ini sudah kasih disedekahkan di panti asuhan. Apakah orang yang kasih pinjaman mau ketika dia tahu, seandainya dia tahu bahwa itu dikasih pinjaman? Tidak boleh, Ibu. Tidak boleh mengatur satu hukum dengan merubah hukum yang berikut. Bisa dipahami, Bu? Jadi Ustadz, bagaimana Ustadz? Pegang itu niat dan tanamkan bahwa saya punya niat, tapi ternyata Allah belum mentakdirkan saya mengembalikan. Maka balasan yang Ibu berikan bukan kembalikan uang, tapi banyak doakan orang itu. Bila dia masih hidup, Allah beri dia rezeki dan kesehatan. Bila dia telah wafat, ya Allah gantikan surga sebagai tempatnya. Begitulah cara orang muslim. Bisa dipaham, Bu? Silakan yang kedua. Ibu lagi ulang. Iya, sudah oke. Minta maaf, jangan tersinggung. Ya. Ini berkaitan dengan wasiat. Ya. Yang mana harus dilakukan oleh ahli waris berkaitan dengan nazar dan wasiat. Bukan nazar, wasiat. Kalau yang benar ada menyampaikan nazar sebelum meninggal, Ya. baru dia juga meninggalkan wasiat. Ya. Tapi yang saya bilang tadi tidak boleh melebihi dari 2/3 dari warisan dari si bayi. Yang mana harus dilakukan oleh si ahli waris. Jadi wasiat dipenuhi 2/3 paling banyak. Nazar, ibu wajib mengganti dengan puasa 3 hari berturut-turut. Beda tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak pulang kayak itu. Sekali ni aqua. Ya. Aqua 2 itu. Sebenarnya itu ada yang terjadi kita aja kayak bukan media atau dengan kelompok di sana ada yang terjadi sekarang di masjid kan di masjid mana tapi dia tidak paham dia tidak paham dia hanya sok saja karena ini pengurus masjid itu ceritanya Pertama yang akan dibawakan di Yolanda kan itu yang pertanyaan itu di Yolanda ini kami sapa nama Bapak Yaitu Infantri Bapak Rekor Infantri Penadahan Ruslan Haji Abdul Ghani kepada Bapak Ustaz kami Ustaz ini saya berdiri. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang suatu ibu saya sering main dari pasar tanpa diulangi suaranya begitu gembira karena ada bosan lagi. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Kabir, Pak Imam, Maaf tidak disebut. Lupa. Ibu Ketua BKMD, Ibu-ibu Ketua BKMD Kecamatan, istri tercinta, Ibu Wakil Ketua, Adik Rawati, edisi yang saya hormati. Ibu, tolong Pak Imam minta tolong itu kasih mati. Oh itu biar aja tidak apa-apa. Pada kesempatan saya jawab sebagai pemimpin, saya hanya mau menyampaikan secara kehormatan. Ya. Apa yang disahih ditanyakan itu mengenai warisan, mengenai wasiat, mengenai semuanya ada terjadi pada semua sudah diselesaikan dengan baik-baik. Tidak bersalah dan Ya. bisa selesai. Apa yang ada yang punya hadiah pada bisa selesai. Tidak ada. Ini kalau kita mau bersama memproses itu dengan bersama dilakukan biasa. Kemudian ada satu hal yang penting yang saya sampaikan saat ini. Karena tinggal 17 hari lagi kita akan memilih
baik gubernur, kemudian wali kota dan wali kota. Ini kok sudah panas ini situasi. Saya mau undang sana di rumah Haji. yang undang waktu itu Pak Haji. Dia orang gas. Dia undang gitu Pak. Dia orang abangku Majalah. Pusing kita ini. Semua saudara saya. Dia abangku Majalah, saudara saya. Gas juga habis. Itu kita loh. Sering apa kita loh. Jangan boleh di sana orang biru, sini orang merah dan aduh saya biru. Saya orang nasional. Kalau begitu, ya, saya hanya minta silakan berbeda pilihan. Tetapi satu dalam TKNT, satu dalam silaturahim. Bagaimana setuju? Tapi kalau ini DPR pilih satu dengan berat, saya mau perspektif, politik, enggak. Karena kita akan menuju berbahaya. Sosok televisi pendukung Bobi Nasution tumbuh dengan pendukung Edi-Rahmayadi. Waktu yang pakai waktu lain. Sama-sama mendukung. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Amin, insyaallah. Ya, yang bukan apa-apa atau susu. Dan beda ya. Oleh itu hanya kita sampaikan kita bisa jangan berkuasa dan satu di silaturahim barang kontrak majeliskan. Saya demikian Ustaz, terima kasih. Mohon segala kurang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada sambutan yang kedua akan dibawakan